Hai, kembali lagi sama Yumi Channel di sini. Kali ini Yumi Channel akan membagikan review tentang series Korea Doom at Your Service episode 11. Bagaimana cerita Doom at Your Service episode 11? Kita saksikan sama-sama yuk. Mereka masih di pantai. 말해봐. 다 나한테. Dan Myeolmang bilang, katakan padaku segalanya. Tak Dongkyung menangis dan dia mengutarakan bahwa dia ingin hidup. Dia ingin menyayangi setiap orang yang dia sayangi. 나도 탁종병. Aku juga, kata Myeolmang. Myeolmang ingin hidup supaya dia bisa mati bersama dengan Dongkyung. Lah, pengen hidup ya hidup bersama Dongkyung lah. Ini kok pengen mati bersama Dongkyung? Heran. Lalu mereka berdua duduk bersama di samping pantai. Mereka berbincang-bincang. Dongkyung bilang bahwa kita semua berasal dari tempat yang sama, jadi kita akan kembali ke tempat yang sama. Tangan Myeolmang membuka, dan di tangannya ada gelang merah itu, kemudian disambut dengan tangan Tak Dongkyung dan mereka berpegangan tangan bersama. Berpindah di kantor Chajuik. Chajuik berhadapan dengan atasannya, dan Chajuik masih tidak terima kalau atasannya menganggap rendah orang lain, seperti mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya. Bosnya bilang, kalau kau berani mengundurkan diri saja, kau pikir kau ini pemilik bangunan. Chajuik bilang, ya, aku memang pemilik bangunan. Kembali lagi di set di saat Dongkyung bersama dengan Myeolmang. Mereka makan bersama. Aduh, orang ini pacaran bikin iri. Tak Dongkyung dan Myeolmang bersama, mereka makan, mereka melihat jalan, mereka melihat-lihat pantai. 아니? Apa? Kata Tak Dongkyung. Myeolmang menjawab, tidak ada. Oke, cakep loh Myeolmang. Mereka masih berjalan-jalan berdua, berbahagia, tersenyum, dan berbincang-bincang. Chajuik dan Lee Hyun Kyu. Chajuik sedang bermain baseball dan Lee Hyun Kyu menyarankan bagaimana kalau kita bertanding, siapa yang menang akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan Chajuik, baiklah kita bertanding. Mereka berusaha untuk bertanding dan akhirnya Chajuik yang menang. Lee Hyun Kyu bilang apa yang kau inginkan, Chajuik bilang aku akan mengatakannya nanti jika aku ingin sesuatu. Chajuik dan Lee Hyun Kyu, sepertinya mereka sedang situasi panas ini. Apakah tentang Najina? Berada di kafe Lee Hyun Kyu, Najina muncul dan Najina bilang, ayo kita ngedate. Aku akan pastikan ini perasaanku yang tersisa atau aku benar-benar masih menyukaimu. Perjalanan pulang, Najina bertemu dengan Chajuik. Dia bilang kalau dia akan memulai ngedate lagi bersama dengan Lee Hyun Kyu. Chajuik dengan kerennya, karena ini turun salju, Chajuik memberikan payungnya pada Najina. Oh, romantis sekali. Kembali lagi dengan Tak Dongkyung dan Myeolmang. Mereka sudah kembali ke tempat kediaman dan ternyata semua orang ada di sana. Bibinya Tak Dongkyung, adiknya, dan juga Najina. Myeolmang dan Tak Dongkyung berjalan melangkah menuju ke dalam. Pasangan dari bibinya Tak Dongkyung bersama dengan Tak Dongkyung, mereka ngobrol di luar. Dan bibi Tak Dongkyung sedang memasak, dia meminta bantuan Myeolmang. Mereka berdua berbincang-bincang. Kata Myeolmang, Tak Dongkyung merindukan semua orang yang dia sayangi. Maka dari itu, dia mengumpulkan mereka semua di tempat ini. Bibi Tak Dongkyung bilang Tak Dongkyung suka menyembunyikan perasaannya sendiri dan tidak mau mengungkapkannya ke orang lain. Najina dan adik dari Tak Dongkyung membersihkan meja. Adik Tak Dongkyung menerima telepon dari Lee Hyun Kyu dan Najina bertanya, apa itu bosmu? Kau sedang bekerja? Kata adik Dongkyung, ya dia bekerja. Najina berkata bahwa dia ingin membunuh dua orang laki-laki yang dulu dan yang sekarang. Adik Tak Dongkyung bilang, kau menyukai orang yang kedua, katanya. Najina mengelak.
Makan malam bersama, mereka semua makan, dan mulai dari Bibi Tak Dong Kyung, pasangannya, adik Tak Dong Kyung, dan Najina memberikan makanan pada Tak Dong Kyung. Adik Tak Dong Kyung bilang, "Oh, ini turun salju." Mereka semua melihat keluar, indahnya salju. Tak Dong Kyung dan Najina berjalan keluar, mereka berbincang. Tak Dong Kyung bilang, "Sebenarnya aku kesini dan mengasingkan diri. Semua orang yang aku sayangi berada di sini." Tak Dong Kyung bertanya apa yang terjadi pada suatu hari. Najina mengatakan dia disangka memplagiat karya orang lain. 언니 차 팀장 좋아해? Tak Dong Kyung mengatakan, "Kau menyukai Cha Juik?" Najina bilang, "Tidak, aku tidak menyukainya." Myeol Mang melihat dari jauh saat Najina dan Tak Dong Kyung sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba sang dewi muncul dan sepertinya sakitnya parah. Myeol Mang menjenguknya. Dan Tak Dong Kyung menyusul Myeol Mang. Mereka bertemu di rumah sakit. Tak Dong Kyung memegang tangan Myeol Mang. Dia bilang, "Ini untuk menghiburmu." Mereka berdua berjalan pulang bersama, dan suatu ketika ada motor yang akan menabrak anak kecil, dan Myeol Mang menyelamatkan anak kecil itu. Kata Dong Kyung, "Kenapa kau menyelamatkannya? Apa kau boleh menyelamatkannya?" Kata Myeol Mang, "Aku tidak boleh, tapi karena aku sering denganmu, jadi aku ingin melakukan kebaikan." Tak Dong Kyung mendapat telepon dari atasannya, dan segera mungkin Tak Dong Kyung menuju ke kantor. Dia terkaget karena ternyata atasannya memohon pada Tak Dong Kyung supaya kembali bekerja, dan juga membujuk Cha Juik untuk kembali juga. Atasannya sudah tahu kalau Cha Juik adalah anak dari pemilik gedung, dan Tak Dong Kyung juga kaget dengan hal itu. "Oh, Cha Juik, kamu cool sekali." Cha Juik menghadap ayahnya, dia bilang dia perlu uang, katanya untuk membuka usaha. Tak Dong Kyung mau mencet pintu rumah. 대박. Dan ternyata itu rumah Cha Juik. "Welcome," kata Cha Juik. Cha Juik mengatakan bahwa dia akan keluar pekerjaan, dan Cha Juik bilang, "Tak Dong Kyung, sembuhkan dirimu dan kau akan bekerja denganku." Dong Kyung bilang, "Apa gajinya besar?" Cha Juik mengatakan, "Bisa saja gajimu besar." Tak Dong Kyung menuju ke kafe milik Lee Hyun Kyu, dan dia di sana seperti sedikit sarkasme pada Lee Hyun Kyu. Dia bilang Lee Hyun Kyu seperti seseorang yang mudah meninggalkan orang lain. Tak Dong Kyung tahu bahwa Lee Hyun Kyu inilah yang dimaksud sebagai cinta pertama dari Najina. Najina kembali dengan proses pengerjaan novelnya, dan dia sepertinya stuck pada suatu tempat. Dia mencari tokoh baru untuk novelnya, dan dia membayangkan Cha Juik untuk masuk di dalam novelnya. Dan sementara itu Cha Juik sepertinya membaca novel dari Najina. Tak Dong Kyung pulang ke rumah, dia berteleponan dengan Myeol Mang. Saat dia masuk rumah, dia terkejut tapi happy bahwa rumahnya sudah terbagi dua lagi dengan rumah Myeol Mang. Astaga, udah pangku-pangkuan aja nih. 귀여워? 내가? Mereka mengobrol sambil Tak Dong Kyung berada di pangkuan Myeol Mang. Kata Tak Dong Kyung, "Myeol Mang, kau itu mood killer." Tapi Dong Kyung juga bilang, "Myeol Mang, kau sangat manis," karena dia mematikan lampu untuk Tak Dong Kyung. Bibi Dong Kyung, dia mengecek di rumah sakit siapa dokter yang menangani Dong Kyung, dan dia dikasih tahu bahwa tidak ada dokter semacam itu. Kemudian dia bertemu dengan pasien di situ dan bilang, mungkin itu dokter hantu yang selama ini berkeliaran. Tapi Bibi Tak Dong Kyung tidak percaya itu. Bibi Tak Dong Kyung, dia mengalami tiba-tiba sakit. Tak Dong Kyung mengatakan bahwa suatu hari ada perempuan yang di rumah sakit itu memberikan bola-bola kepadanya. Itu digunakan pada saat dia sakit, dan bola-bola itu diberikan kepada Myeol Mang. Kata Tak Dong Kyung, "Aku sudah tidak takut lagi sekarang." Tak Dong Kyung dihubungi, lalu sesegera mungkin Tak Dong Kyung
menuju ke rumah sakit untuk melihat bibinya. Tak Dongkyung sampai di rumah sakit. Bibinya mengatakan bahwa dokter yang kau katakan itu tidak ada, dan kau harus bersamaku ke rumah sakit lain untuk berkonsultasi tentang kesehatanmu dan sembuhkan sakitmu. Bibi Tak Dongkyung di sini histeris dan dia tambah sakit. Kemudian oleh pasangan Bibi Tak Dongkyung, dia meminta Tak Dongkyung untuk menjauhi bibinya dulu. Myeolmang menunggu sementara dia melihat jam bahwa ini hampir tengah malam. Tapi Tak Dongkyung belum kembali dan Tak Dongkyung bertemu dengan Dewi. Tak Dongkyung bilang, tolong aku, tak ada penjelasan tentang ini semua. Aku ingin selamat, aku ingin menyelamatkan orang-orang yang aku sayangi. Tapi, kata Dewi, aku tak bisa melakukannya, aku tak bisa menolongmu. Dewi bilang, aku bisa menghapus ingatanmu dari Myeolmang, dan kau akan mati sesuai takdirmu. Sepertinya Myeolmang punya tanda-tanda tahu akan hal ini. Dewi memaksa bahwa tidak banyak waktu, Tak Dongkyung harus memutuskan, dan Tak Dongkyung bingung harus memilih apa. Selesailah episode 11, kita sambung di episode 12 ya, bye-bye.